kali ini kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi tentang membuat kesimpulan penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metode penelitian yang diampuh oleh Bapak Dr. Nasirwan, SE, MSI, AKCA. Sebelum kami memulai videonya, perkenalkan saya Indah Anggraini dan teman-teman saya ada Hana Ira Angelina Marpaung, ada Hamidah Hasibuan, dan ada Anisha Putri. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada definisi kesimpulan penelitian, yang kedua ada metode menarik kesimpulan, yang ketiga ada jenis kesimpulan penelitian, dan yang keempat ada langkah membuat kesimpulan. Yang pertama akan dijelaskan oleh penyaji pertama, Hamidah Hasibuan. Saya Hamidah Hasibuan dengan NIM 720122002. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yakni mengenai definisi kesimpulan penelitian. Nah, dalam menarik kesimpulan ini berada pada tahap akhir dalam suatu penelitian atau karya ilmiah. Kesimpulan merupakan intisari yang berasal dari pembahasan penelitian yang berhubungan dengan hipotesisnya. Nah, dalam prosesnya, penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memindahkan seluruh isi hasil dan seluruh pembahasan penelitian agar isinya ringkas dan padat, baik berupa data kualitatif maupun berupa data kuantitatif. Menarik kesimpulan ini dilakukan untuk menilai suatu hipotesis yang diajukan apakah dapat diterima atau ditolak. Bila dalam proses menguji ditemukan bukti yang mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut diterima. Sedangkan dalam proses menguji tidak ditemukan bukti yang mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut tidak diterima. Sedangkan kesimpulan penelitian atau karya ilmiah itu sendiri disesuaikan dengan hipotesis yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya ada metode penarikan kesimpulan. Unsur-unsur penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan berisi analisis yang bersumber pada referensi dan juga interpretasi dari tema yang berupa implikasi atau kesimpulan berdasarkan data, dan dapat juga berupa inferensi atau kesimpulan berupa referensi. Yang kedua ada penarikan kesimpulan berisi saran-saran yang ditujukan oleh pembaca sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan ditulis secara singkat dan isinya karya ilmiah ataupun penelitian. Yang keempat, hindari menyimpulkan materi yang tidak dibahas dalam penarikan kesimpulan. Yang kelima, ada penarikan kesimpulan harus berisi hal penting yang penjelasannya singkat yang langsung mengarah ke intinya. Biasanya, poin berisi dalam satu kalimat atau dua kalimat. Yang keenam, ada penarikan kesimpulan tidak menggunakan awalan sebagai penentu. Yang ketujuh, hindari penggunaan opini peneliti dalam kesimpulan. Selanjutnya ada metode dalam menarik kesimpulan. Yang pertama ada generalisasi. Itu maksudnya membahas semua cakupan permasalahan dan menjadikan fokus penelitian. Yang kedua ada metode analogi, maksudnya memberikan gambaran atau penyampaian pokok atau gagasan penelitian sehingga lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga ada metode korelasi, maksudnya memaparkan hubungan pembahasan satu sama lain terkait fokus penelitian dengan mencari fokus dan hubungan sebab akibat dalam fokus penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam menarik kesimpulan yang baik. Yang pertama itu isi kesimpulan itu berdasarkan dari hipotetis. Yang kedua isi kesimpulan dibuat secara tegas dan jelas. Yang ketiga isi kesimpulan ditulis dengan singkat, jelas, dan padat. Yang keempat ada isi kesimpulan berdasarkan hasil data yang konkret. Yang kelima ada hindari menarik kesimpulan dengan menggunakan angka statistik. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan tidak mengandung opini atau pesan. Yang ketujuh ada penarikan kesimpulan tidak terdapat pengulangan kata yang sama. Yang kedelapan ada menarik kesimpulan dari penggunaan kata yang transisi. Selanjutnya ada menarik kesimpulan tidak boleh menyajikan kutipan dan definisi. Yang ke-10 ada isi menarik kesimpulan tidak boleh menyajikan hal-hal yang tidak diuraikan dalam pembahasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji ketiga. Materi selanjutnya yaitu jenis penarikan kesimpulan. Ada 4 jenis penarikan kesimpulan. Kita akan membahas jenis penarikan kesimpulan yang pertama yaitu perbandingan. Jenis perbandingan ini membandingkan dua elemen satu dengan elemen lainnya atau elemen satu dengan elemen lainnya. Kata-kata yang digunakan yakni lebih baik daripada atau lebih berguna daripada.
Penggunaan kata yang dapat membantu menarik kesimpulan akan lebih mudah mengidentifikasi kesimpulan sebagai perbandingan. Jenis penarikan kesimpulan yang kedua yaitu sebab akibat atau causation. Jenis perbandingan ini biasa terjadi ketika mengalami satu hal seperti peristiwa, tindakan, atau fenomena sehingga mempengaruhi yang lainnya. Jenis penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu penilaian atau assessment. Jenis penarikan kesimpulan ini biasanya memberikan penilaian yang biasa digunakan oleh seorang arguer dalam memberikan statement terhadap sesuatu sehingga menilainya. Jenis penarikan kesimpulan yang keempat yaitu rekomendasi. Jenis penarikan kesimpulan ini berupa penegasan terhadap suatu metode atau tindakan yang terbaik. Keempat yaitu langkah-langkah dalam membuat kesimpulan. Di sini ada 3 langkah dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Misalnya pada proposal penelitian atau laporan penelitian terdapat beberapa hasil dari penelitian tersebut, maka untuk kesimpulannya kita mencantumkan atau menguraikan garis besar permasalahan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Misalnya pada hasil analisis penelitian, kita menghubungkan kembali data dengan permasalahan agar kita bisa menguraikan garis besar permasalahan yang ada pada bab tersebut atau pada hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktik. Selanjutnya, cara membuat kesimpulan. Di sini ada 3 cara membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, apabila yang ditulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Misalnya, bagaimana cara agar virus corona tidak cepat menyebar, maka pada kesimpulannya yaitu jawaban dari persoalan tadi. Jawabannya misalnya kita tidak melakukan aktivitas di luar ruangan dengan berlama-lama. Selanjutnya kita harus memakai masker, mencuci tangan ketika setelah berada di luar ruangan, kemudian menjaga jarak dan memakai hand sanitizer. Yang kedua, apabila yang ditulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulannya yang harus dicapai ialah suatu rancangan tindakan. Seperti pada contoh yang pertama tadi mengenai virus corona, agar tidak untuk mencegah penyebaran virus corona, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan jaga jarak terhadap orang-orang banyak serta tidak melakukan aktivitas
menjelaskan